Ayo agak cepat dikit nih, udah jam 1 ini. Sudah di dalam aja. Di dalam aja absennya. Yang belum di dalam, kasih yang cowok dulu. Ini jam 1:02 ini. Molor waktunya. Ya. Silakan ambil tempat ya, jangan terhalang pandangannya, yang terhalang oleh tiang. Ya, pandangannya jangan terhalang oleh tiang. Kalau tiga tambah sedikit. Lebih dari 3 kan? Nah, 3 barisan. Ini maju isi depan isi. Maju lagi. Jangan di belakang tiang. Ah, isi depan. Ini masih ada. Baik ya, sambil menunggu yang lain, absen tetap jalan. Yang belum, kalau diisi absennya nanti saya lihat siapa yang masih kosong berarti belum berada di tempat ini. Hai madam, hai ke genki ni shite masu ka? Saikin連絡しなくてごめん。僕はなんとかやってます。小さな体に小さな手、白髪もマジに丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれたこの愛だから子供にも伝えたい。近くにいるといらなすくせに遠くにいると寂しく感じ、あなたはそんな存在、どんな問題も身を削って解決、そして僕の知ってる誰よりも一番我慢強く助け、いつも真っ先に気にする自分じゃなく僕の体って、炊事洗濯掃除に育児、余った時間さらに仕事し、一番低い場所にあるものしか求めなかったのあなたよ。当たり前すぎわからなかった、一人で暮らし初めてわかった、あなたの凄さ大変さ、それ思えば今日も僕頑張れた。小さな体に小さな手、白髪も混じり丸くなって、しかし僕には何よりも大きくて誰よりも強くて支えてくれ。Diharapkan kepada seluruh peserta LDKS untuk dapat duduk tertib di dalam masjid, karena kita akan lanjut ke acara selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kita ke pemaparan materi ketiga, yaitu materi leadership atau materi kepemimpinan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mustafa Hanan SPD atau kerap disapa Mr. Hans. Kepada Mr. Hans, disilahkan untuk menamparkan materinya. Satu lagi. Kepada seluruh siswa diharapkan untuk memperhatikan materi selanjutnya.
Cek. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Allah Akbar. Semangat pagi. Oke, baik. Anak-anak semua, mungkin saya panggilnya adik-adik ya. Oke, adik-adik semua calon pemimpin bangsa. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, karena ada kata-kata tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak kenal. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal atau ada yang hanya melihat saja. Nama saya ini, biasa saya dipanggil adalah Hans. Nama lengkap saya adalah Mustafa Hanan. Kenapa kok saya hari ini gitu ya ngisi materi leadership? Oke. Baik adik-adik semua, biografi dari saya waktu pengalaman kepemimpinan ya, saya adalah salah satu ketua rohis dulu, ketua rohis, jadi Islami gitu ya. Yang kedua saya sekretaris OSIS waktu SMA. Saya juga merangkap jabatan sebagai ketua KIR. Alhamdulillah waktu saya jadi ketua KIR itu bisa tembus Jakarta, kita lomba ke Jakarta. Saya juga merupakan salah satu founder dari teman pelajar, ya, salah satu founder pendiri teman pelajar. Saya juga manajer di teman pelajar. Saya juga manajer diklat di salah satu perusahaan. Dan juga saya satu lagi adalah founder Aztec Tutoring. Itu deskripsi dari pengalaman memimpin saya, gitu ya. Nah, maka dari itu saya yakin saya bisa memberikan kepada adik-adik semua bagaimana caranya memimpin, tidak hanya di sekolah, nanti bisa kalian manfaatkan untuk memimpin suatu perusahaan yang ada yang kalian pimpin, gitu ya. Oke, itu sedikit biografi ya. Kita akan mulai dari sini. Kalau saya lihat ini kan kelompok cewek, gitu ya. Ini kelompok cewek lagi, ini kelompok cowok. Nah, saya akan membentuk suatu kelompok. Dalam pelatihan ini kita akan buat seinteraktif mungkin. Maka saya akan bentuk suatu kelompok. Silakan semuanya berdiri, yuk berdiri. Oke, kita akan bentuk kelompok ya. Jadi duduknya nggak lagi seperti ini, tapi duduknya adalah berdasarkan kelompok masing-masing. Oke, baik adik-adik semua, total ada berapa peserta? Halo? Ada berapa peserta? 133. Oke, banyak. Banyak ya? Oke. 133. Oke, baik adik-adik semua. Kalau kalian, saya akan bercerita kepada kalian semua suatu cerita pulang kampung. Jika kalian terdengar kata-kata sepeda pada saat saya bercerita, maka silakan cari temanmu berdua, bergabung berdua. Ya. Kalau terdengar kata-kata beca, silakan berkumpul bertiga, becak bertiga. Oke. Kalau terdengar kata mobil, maka berempat. Kalau terdengar kata bus itu berdelapan. Bus itu 8. Oke. Dan jika kalian terdengar kata-kata kereta, maka kumpulnya per 13 orang. Oke ya, siap ya, siap. Oke, dengarkan ceritanya. Pada suatu hari, setelah ujian sekolah, sebagian siswa ada yang pulang ke kampung halamannya. Banyak pilihan alat transportasi untuk sampai ke kampung halaman. Ada yang menggunakan mobil,
Oke, cari pasangan, cari pasangan. Mobil berempat ya, cari pasangan. Ada juga sebagian siswa yang nekat naik sepeda. Tetapi itu bukanlah alat transportasi yang untuk perjalanan jauh. Jika menggunakan perjalanan jauh, ada juga siswa yang menggunakan pesawat terbang untuk menuju kampung halamannya. Selama perjalanan, banyak pemandangan di kiri dan kanan yang dilihat oleh siswa. Salah satunya ada pemandangan gunung gitu ya. Dan juga sempat juga melihat binatang-binatang yang ada di kiri kanan. Di tempat perjalanan ternyata ada sebuah musibah. Terjadilah tabrakan antara dua buah bus. Ayo, ini berapa? 2, 4, 6, 8 pas ya? Pas, oke. Dan tentu karena terjadi kecelakaan tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju kampungnya, sehingga harus mencari alternatif. Alternatif yang dapat digunakan yaitu adalah kereta. Oke, alternatifnya adalah kereta. Kereta 13 ya, harus 13. Yang tidak 13 cari yang lain. 13. Cukup 13? Cukup? Pindah. Ini cukup? Ini berapa nih? 13 kan? 13 ya? Oke. Ini berapa nih? 13. Ini cari. Ini 13. Yang belakang 13. Yang ini masih kurang ya? Cari. Oke. Nah, dengan bantuan kereta tersebut akhirnya sampailah. Pindah satu. Pindah satu. Ayo. Pindah ke sini. Ayo. Pindah. Ini berapa? Nah, 12. Satu lagi 13. Ini. Dengan bantuan kereta tersebut akhirnya sampailah ke tempat tujuan dan dapat berkumpul dengan keluarganya masing-masing. Oke, baik anak-anak semua. Kelompok ini adalah kelompok kalian. Silakan duduk berdasar kelompoknya 13. Loh, sini 13. Silakan berdasar kelompoknya 13. Per 13. Duduklah di sini 13. Buat 13 nggak apa-apa. Ya, 13. Ini 13 orang ya, 13 orang, ini 13. Oke? Sudah ya? Ini berapa nih? Kok banyak sekali? Ini dia. Pindah. Ada yang kurang? Sudah 13 semua? Kurang. Nah ini, belum. Pindah sini satu. Sini. Nih. Di ujung ya, 13. Oke. Baik adik-adik semua. Silakan saya kasih waktu 1 menit untuk menentukan nama kelompok.
Bebas, bebas. Temanya bebas. Silakan tentukan nama kelompok. 1 menit. Satu menit, tentukan nama kelompok, tentukan ketua kelompok, nama dan ketua, tentuin ya. Oke. Oke, sudahkah? Sudah? Nama kelompok dan ketua kelompok. Oke, kita mulai dari sini. Silakan. Silakan. Nama kelompoknya apa? Ketuanya siapa? Ayo, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Perkenalkan kami dari tim 1 yang pertama. 1, 2, 3. Tim apa? Oh, tim tiup gitu ya. Tim tiup ya. Ketuanya siapa? Indri. Oke. Tolong dicatat dong. Tim 1, tim tiup, ketuanya Indri. Oke, lanjut ya. Tim 2. Perkenalkan, nama saya Nurfita Sari. Nama kelompok kami 1, 2, 3. Seleber. Oke, kelompoknya Seleber. Ketuanya? Ketua? Siapa nama? Ayu Nopita Sari. Oke. Kelompok 3 yang ujung di sana. Kelompok 3. Oke. Jadi ini nama apa? Nama kelompok kami Very Good Baby. Apa tuh? Dede Gemoy. Apa nama kelompoknya? Nama kelompoknya? Gemoy. Oh, Gemoy. Ketua? Hah? Oh, Demoy. Keluar kelompoknya Demoy. Nama kelompok? Nama kelompoknya Demoy, ketuanya Dini. Silakan nih. Oke ya. Wacana wanita cantik mempesona. Oh. Wacana. Oh, wanita cantik mempesona. Ketuanya siapa? Ketua. Rian. Rati. Yanti. Oke. Next ya, silakan dulu. Ayo silakan, Bapak. Ayo, nama kelompok dulu. Nama kelompoknya Sekuat 1. Apa? Sekuat 1. Sekuat 1. Ketua? Irfandi. Oke, yang bapak cowok ini ya. Wih, cakep. Next, sekuat 1 ya, sekuat 1. Hah? Santuy. Oh, santuy. Oke, next ini. Kelompok sini. Ini kelompok santuy.
Next. Yang ini dulu, Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Bisa Adabi. Ketuanya Penny Okaryani. Nama kelompok tadi? Jujur Adabi. Jujur Adabi. Oke. Next. Jujur Adabi, kelompoknya Tini ya. Oke, next. Perkenalkan nama kelompok kami. 1, 2, 3. Ulang lagi. Kedua kelompok Namira Amira. Namira, oke. Nama kelompok tadi? Nama kelompok kami. Nama kelompok kami Ladies Premium. Oh, Ladies Premium. Wah, langka nih ya. Langka Ladies Premium. Oke, sebelahnya. Yang bapak-bapak nih. Wah, ini nih, canggih. Perkenalkan kami dari Baby. Oh, Pempek Modelika. Ketuanya? Isno Bayu. Oke. Pempek Modelika. Komplain Bang Mia. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Takbir. Ketuanya? Ketua Indra. Siapa? Indra. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, baik adik-adik semua. Tadi sudah kita bentuk kelompok gitu ya. Ada yang kelompoknya malu-malu gitu ya. Ada kelompok yang sangat-sangat pede. Takbir. Oke, next gitu ya. Next, kita masuk ke materi. Adik-adik sekalian, apa sih harapan kalian ikut kegiatan ini? Ikut LDK, apa sih harapannya? Biar berani, apa lagi? Apa? Percaya diri, dapat ilmu, apa? Melatih sosialisasi, biar bisa mimpin. Oke, good. Yang lain masih ada? Masih ada? Mempersiapkan diri untuk masa depan. Oke. Baik adik-adik semua. Artinya kalian telah masuk ke tempat yang tepat. Kalau pengen percaya diri, di sini tempatnya. Kalau pengen menjadi pemimpin, disinilah tempatnya. Di OSIS maupun organisasi-organisasi yang lain. Ya, kenapa? Karena organisasi itu ditempa untuk menjadikan kalian nantinya pemimpin masa depan. Kenapa kok saya berani ngomong di sini? Karena dari dulu saya sudah ikut organisasi. Kalau di kampus saya sampaikan biografi saya lebih banyak lagi, gitu ya, di kampus. Tetapi nggak saya pastikan. Oke, artinya apa? Hari ini kalian akan ditempa menjadi pemimpin masa depan. Oke, ini yang akan kita bahas adalah membangun karakter sejak dini. Karakter pemimpin hebat sejak dini. Ini yang akan kita sampaikan kepada adik-adik semua hari ini. Ya. Nih, materi kita adalah Your Leadership Training atau LDK, latihan kepemimpinan. Saya mau tanya dulu ya. Nih, kalau kita tentang leadership, ada kata-kata ini. Pemimpin
PS kepemimpinan. Apa bedanya? Oke. Boleh mic-nya kasih. Pemimpin sama kepemimpinan, apa bedanya? Perkenalkan, saya Nasya Afazila Ridwan dari kelas 11 B4C perwakilan ekstrakurikuler MKS. Kalau pemimpin itu adalah seseorang yang memimpin sebuah organisasi atau ekstrakurikuler. Sedangkan dalam kepemimpinan itu adalah yang dalam diri atau dalam jiwa kita. Terima kasih. Yang ada dalam jiwa Jiwa kita sendiri. jiwa Iya. kita sendiri. Oke, good. Beri tepuk tangan dulu semuanya. Yang lain, boleh. Wah, ini ketua kelompok dari sebelah sana tuh. Oke. Ketua kelompok nih. Baiklah, jadi saya Wisnu Prayogo dari 11 P1B selaku Perwakilan. Ya, selaku perwakilan ekstrakurikuler Palang Merah Remaja. Jadi menurut saya pemimpin itu adalah suatu orang yang memimpin suatu kelompok, sedangkan kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan untuk memimpin serta mempengaruhi suatu kelompok atau organisasi. Oke, good, bagus. Ada lagi? Nah, ini nih sebelahnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rafa Fitriansyah Ramadan dari kelas 11 B4E perwakilan dari Ekskul Pramuka. Singkatnya saja, pemimpin itu adalah orangnya dan kepemimpinan itu adalah jiwanya dan sifat yang akan dilakukan. Untuk singkatnya saja. Singkat saja, oke. Good, bagus. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang telah berani mengemukakan pendapatnya. Kita sepakat bahwa pemimpin itu adalah orangnya. Saya mau tanya dulu, SMA Negeri 13 Palembang, pemimpinnya siapa? Pak Ridwan. Kepemimpinannya? Berani, oke. Kepemimpinannya yaitu adalah kebijakan, tata cara, mengelola, mengayomi, mendampingi semua sikap, tindakan gitu ya, yang nyata yang diberikan untuk sekolah. Itulah kepemimpinan. Jadi semua orang bisa jadi pemimpin. Ingat ya, kata-katanya, semua orang bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua orang bisa jiwa kepemimpinan. Oke ya, itu harus dibedakan. Orang bisa jadi pemimpin, tetapi apakah dia punya jiwa kepemimpinan? Belum tentu. Jiwa kepemimpinan itu harus digali dan diciptakan dari sekarang. Oke, makanya hari ini yang kita pelajari itu adalah tentang leadership, kepemimpinan. Hari ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan. Oke, saya punya sebuah video tentang beda antara leader versus boss. Ini boss, leader. Perhatiin bedanya. Boss, leader. Ini boss, leader. Bos hanya bisa ngomong, leader mecahkan masalah. Ini bos, ini leader. Ini bos, ini leader. Oke.
Udah ditonton videonya? Nah, saya mau pendapat kalian. Apa bedanya bos sama leader? Boleh bantu lagi dong. Mana tadi? Oke, silakan. Beda bos sama leader. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhammad Levi. Akrab disapa Levi. Saya dari perwakilan OSIS kelas 10. Menurut saya, yang saya simpulkan perbedaan antara bos dan leader. Walaupun mereka memiliki jabatan yang sama sebagai pemimpin, tetapi mereka mempunyai sifat yang bertolak belakang, Pak. Ketika bos itu mementingkan kepentingan pribadi, tapi ketika leader dia mementingkan pribadi dan teman-teman. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong. Jawaban yang bagus. Ada lagi yang mau berpendapat? Beda leader sama bos? Oh ini silakan. Dari sini. Oh. Oke. Semangatnya luar biasa. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi saya itu jelas saja, bos itu hanya memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu, sedangkan leader itu merangkul anggotanya untuk melakukan sesuatu bersama-sama dan memecahkan masalah. Oh, ini kayaknya banyak fans ya. Oke, good. Terima kasih. Oke. Nah, jadi tadi bos katanya adalah hanya bisa memerintahkan sesuatu, mementingkan diri sendiri gitu ya. Sedangkan kalau leader itu adalah memberikan contoh. Dari cewek ada yang mau berpendapat? Oke, silakan nih dari sini nih, cewek ini. Ini ketua kelompoknya ya tadi ya. Oh, ketua kelompoknya sini. Ini ya tadi ya. Lupa saya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, bos itu adalah atasan yang memerintahkan anggotanya dan bergantung pada anggotanya. Sedangkan leader itu pemimpin yang bergerak secara langsung serta merangkul anggotanya untuk bergerak maju secara bersama-sama. Itu saja. Terima kasih. Thank you. Terima kasih juga. Oke, berarti dari 3 orang ini sepakat ya bahwa bos itu hanya bisa merintah. Yuk kerjakan, yuk kamu selesaikan. Dia hanya mengandalkan andalan ini nih, telunjuk ya, kerjakan, selesaikan, tanpa memberikan contoh dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Itu bos. Nah, maka hari ini saya tidak akan mau mencetak bos. Hari ini saya mau mencetak leader. Orang yang bisa mencontohkan, orang yang bisa mengayomi, orang yang bisa mengajak timnya bekerja secara bersama-sama. Itu yang mau saya cetak hari ini. Semua udah tahu tentang leader dan bos. Oke, next kita. Mengapa sih belajar kepemimpinan itu penting bagi seorang siswa? Setidaknya ada 4 alasan kenapa kalian wajib belajar. Pertama, nih, lebih percaya diri. Kalau kalian pengen menjadi seorang pemimpin, maka adik-adik sekalian harus ikut organisasi dari SMA. Bila perlu dari SMP kemarin, gitu ya. Kenapa? Lebih percaya diri, berani bicara di depan orang banyak, berani mengemukakan ide. Contohnya, simpel aja. Teman-teman kalian tadi sebagian sudah berani untuk mengemukakan pendapat. Saya yakin yang semua ini adalah berani semua. Cuma nggak mungkin saya kasih satu-satu ya kan. Kita nggak akan selesai sampai maghrib. Nah itu yang pertama. Nggak malu-malu, itulah pemimpin. Yang kedua apa? Yang kedua itu mengatur diri sendiri. Disiplin waktu, bertanggung jawab dengan tugas, dan bisa memprioritaskan mana sih yang penting, PR dulu atau organisasi dulu, ya kan? Mana yang penting di pulang ke rumah ketemu orang tua atau ikut organisasi di sekolah. Nah itu kan nanti ada pertimbangan ya. Nah itu intinya. Tentu ini harus memprioritaskan hal yang penting. Nanti akan ada studi kasusnya.
saya buat. Yang ketiga apa? Kerja sama tim. Adik-adik sekalian, saya setidaknya membawahi ada 100 lebih karyawan yang di bawah saya. Ada 100 lebih karyawan, itu karyawan tetapnya aja. Karyawan freelance itu hampir mendekati angka 700 orang karyawan saya, tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya kerja sendiri, tentu nggak akan bisa menyelesaikan semua target-targetnya. Maka harus ada yang namanya kerja sama tim. Ada yang namanya perbedaan, mencapai tujuan bersama. Ini yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, kepemimpinan itu adalah jadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi adik kelasnya, teman sebaya dan perilaku positif. Maksudnya apa? Pengurus OSIS, ROHIS, organisasi pramuka misalnya gitu ya, dan yang lainnya. Maka harus mempunyai contoh yang baik. Misalkan gini, kalian pernah lihat gak sih kalau DPR itu kalau lagi rapat ada oknum yang tidur? Ada nggak? Pernah lihat nggak di beritanya? Pernah. Oknum ya? Oke. Artinya adik-adik jangan sampai tertidur ya. Halo. Itu maksud saya itu ya. Maksud saya itu jangan sampai tertidur. Ikut pelatihan jangan sampai tertidur. Kenapa? Karena pemimpin yang baik itu harus belajar dari sejak dini. Oke. Itu sebagai contoh. Artinya apa? Kalau seorang pemimpin datang ke sekolah harus tepat waktu, ya kan? Contoh simpel aja. Tadi kita mulai pukul berapa? 1. Datangnya ke sini pukul berapa? Nah, itu contoh yang baik. Oke ya? Itulah mengapa harus ikut kepemimpinan. Nih, sifat-sifat seorang pemimpin. Pemimpin ada 5 sifat yang harus dimiliki. Pertama, pemimpin itu harus jujur. Kalau kalian tidak bisa jujur, maka nggak usah jadi pemimpin. Syarat pemimpin itu harus jujur. Jujur apa? Antara yang berkata dan sesuai dengan perbuatan dan kebenaran, tidak pernah berbohong. Apa yang dikatakan itulah yang dilakukan. Misalkan saya berjanji akan belajar semaksimal mungkin walaupun saya ikut organisasi. Faktanya peringkat terakhir. Kira-kira sesuai nggak? Nggak sesuai. Apa yang dikatakan dengan yang diperbuat. Maka seorang pemimpin harus jujur. Apa yang dikatakan sama apa yang dia lakukan. Kalau misalkan dia ikut organisasi, berjanji belajar semaksimal mungkin, maka atur waktu supaya bisa belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin waktu. Tadi sudah kita bahas bagaimana itu disiplin. Yang ketiga, berani. Berani bicara, berani mengeluarkan ide, berani mengambil keputusan, dan berani membela yang benar. Kira-kira kalau kalian sendirian benar, yang lainnya salah semua, kira-kira berani nggak kalian mengumumkan kebenaran tersebut? Tetapi kalian kalau berani dikucilkan. Berani nggak? Harus berani. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu harus berani mengemukakan kebenaran, gitu ya, walaupun kalian sendiri. Yang keempat apa? Peduli. Seorang pemimpin itu harus peduli terhadap anggotanya, terhadap timnya. Jika ada timnya yang nggak mampu, maka dia harus menjadi contoh, kasih tahu. Dan yang terakhir adalah kreatif, mampu menemukan ide-ide baru yang segar dan menarik. Inilah pemimpin. Ada 5 sifat seorang pemimpin, wajib diikuti atau dimiliki oleh seluruh siswa. Oke, next ya. Keluarkan intinya. Diskusi satu kelompok. Terbaca yang di depan? Terbaca?
Silakan semaksimal mungkin. Saya punya studi kasus. Ini studi kasusnya. Kalau terhalang oleh saya nih. Oke. Silakan diskusi dengan kelompokmu. Kira-kira studi kasusnya adalah ketua kelas yang tidak disiplin. Di sebuah kelas, ketua kelas sering datang terlambat. Saat guru masuk, ia tidak ada di tempat untuk memimpin doa atau menenangkan teman-temannya. Akibatnya, kelas menjadi ribut. Guru marah, semua siswa ditegur. Pertanyaannya, apa masalah utama dalam kasus ini? Bagaimana seharusnya seorang ketua kelas bersikap? Apa yang bisa dilakukan teman-teman agar ketua kelas tidak bekerja sendirian? Silakan diskusi. Waktunya 3 menit. Diskusi. Waktu hanya 3 menit. Silakan diskusi ya. Silakan diskusi, hanya 3 menit untuk diskusi. Dua menit lagi. Hanya 3 menit. Waktunya hanya 3 menit. Oke, 30 detik lagi. Masih ada waktu? Diskusi dulu gak apa-apa. Oke, sudah ya? Oke. 1, baru pertanyaan 1. Next. Next, 3 menit. Next, yang kedua. Oke, ini juga 3 menit. Silakan maksimalkan 3 menit. Silakan diskusi.
manfaatkan 13 anggotanya gitu ya. Oke, 1 menit lagi untuk kasus yang kedua. Kita akan lanjut kasus yang ketiga. Oke. Next, kita lanjut kasus yang ketiga. Ini kasus ketiga. Pemimpin yang tidak mendengarkan. Oke, itu tadi kasus yang ketiga. Nanti hasil jawaban kalian itu akan dikumpulin ya, akan dikumpulin. Saya akan baca semua nanti. Satu kelompok satu aja. Nanti kumpulin. Nanti di akhir ya, di akhir sesi akan saya kumpulin satu kelompok satu ya. Nama kelompoknya aja, nanti anggotanya di bawahnya ya. Oke, next ya. Oh belum, 1 menit lagi, 1 menit lagi. 1 menit lagi.
Oke, kita next studi kasus yang keempat. Nah ini studi kasus yang keempat. Sahabat yang mengajak mencontek. Waduh, habis ujian lagi, gue banget lagi gitu ya, waduh. Oke. Ini antara dua sih. Ada yang menjadi seorang sahabatnya atau yang ngajak nyonteknya, jangan-jangan ya. Habis ujian. Oke. 2 menit lagi. Satu menit lagi untuk kasus keempat. Oke ya. Satu menit lagi. Oke, waktunya habis. Oke, baik adik-adik semua sudah berdiskusi gitu ya dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 4. Oke, siap-siap. Dari pertanyaan 1 sampai 4, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya pertanyaan 1? Dari sana. Sana dulu, pertanyaan 1. Oke. Sabar. Ada bagiannya masing-masing. Kelompok 2 ya. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Zuwilutami Putri dari kelas 10-11 dari perwakilan kelompok Slebel. Oke, silakan. Baik, di sini yaitu pertanyaannya yang pertama, apa masalah utama dalam kasus ini? Sesuai dengan judul, ketua kelas yang tidak disiplin. Nah, masalah pada kasus ini ialah sebuah kelas yang memiliki ketua kelas yang tidak mencontohkan jiwa seorang pemimpin. Tentunya seperti yang kita ketahui, pemimpin seharusnya mencontohkan yang baik untuk anggota ataupun teman-temannya. Baik, yang kedua, bagaimana seharusnya seorang ketua kelas bersikap? Tentunya seharusnya ketua kelas yaitu sebagai ketua mencontohkan dan mengarahkan yang baik untuk teman-teman kelasnya dan merangkul serta mengayomi teman-temannya selayaknya pemimpin. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa dilakukan teman-teman agar ketua kelas
tidak bekerja sendirian. Tentunya seharusnya seluruh anggota atau siswa di dalam kelas tersebut memiliki kesadaran pentingnya komunikasi dan saling merangkul satu sama lain tanpa saling menggurui, sehingga tercipta kelas yang rukun dan tertib. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok Slebel ya. Oke, nah tadi disampaikan bahwa masalahnya adalah tentang ketua kelas yang tidak disiplin. Yang kedua tadi adalah bagaimana seharusnya bersikap. Yang ketiga, gitu ya. Menurut kalian sepakat gak sama jawaban kelompok Slebel? Ada yang mau nambahin? Oh, nambahin dari sana. Dari sana dulu. Sabar. Mau ditambahin? Oke ya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan. Jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama, yaitu ketua kelas yang tidak disiplin tidak bertanggung jawab. Seharusnya mencontohkan yang baik sebagai seorang pemimpin. Jawaban yang nomor 2, mengarahkan, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang nomor 3, yaitu nomor terakhir, adalah bekerja sama untuk tidak ribut di kelas, untuk menyadari atas perilakunya yang membuat gurunya marah. Terima kasih. Oke, good. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Apa namanya tadi? Demoy ya. Oke. Jadi hampir mirip ya ininya. Jawabannya hampir mirip tentang bagaimana apa yang harus dilakukan oleh teman-teman agar pemimpin tidak bekerja secara sendirian. Oke. Ada lagi mau nambahin? Ini? Oke, masih mau semangat nih, masih mau nambahin. Tolong dikasihkan ya senyumnya ya. Ini ada yang ngasih senyum ya. Senyumnya dikumpulin. Nanti ada sesuatu di akhir. Baik, perkenalkan nama saya Rafa Febriansyah Ramadan dari perwakilan kelompok PMI, PLP Model Ikat. Jadi dari kasus pertama ini judulnya adalah ketua kelas yang tidak disiplin. Adapun mencakup beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa masalah utama dalam kasus ini? Menurut diskusi kami dari cerita tersebut, kasus utamanya adalah ketidakpertanggungjawaban seorang ketua kelas. Dan pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya seorang ketua kelas bersikap? Yang pasti yang pertama adalah seorang pemimpin harus memimpin kelas dengan baik. Kedua, mengayomi semua anggota kelas, dapat mengkoordinir keadaan kelas, serta sebagai ketua kelas maka dialah adalah orang kepercayaan seorang guru. Dan yang terakhir, sebagai sarana humas antara guru dan siswa. Untuk soal nomor 3, gimana? Yang akan dilanjutkan oleh Levi. Oke, berbagi tugas. Delegasi ya, delegasi. Oke. Next. Harusnya seluruh teman-teman harus memberikan motivasi pada ketua kelas, memberikan contoh-contoh, dan yang terakhir memberikan konsekuensi yang memberikan pelajaran kepada ketua kelas. Seharusnya ketua kelas itu menjadi pemimpin, bukan cuma merintah, tapi mencontohkan hal-hal yang baik dan hal-hal yang harus diperintahkan dan dilakukan. Terima kasih. Oke, good. Beri tepuk tangan dong untuk PMI ya. Nah, dari tiga pertanyaan ini, intinya apa? Intinya di poin nomor 3, baik dari Slebel, dari Demoy maupun dari PMI, ketiga-tiganya satu benang merah. Yaitu apa? Yaitu adalah harus komunikasi, gitu ya. Komunikasi. Bagaimana komunikasi yang baik? Tunggu besok. Kenapa? Karena besok adalah materi tentang komunikasi ya. Besok nanti tunggu ya. Bagaimana cara menyampaikan kepada ketua kelas yang secara baik gitu ya, kepada yang pemimpin secara baik, nanti ditunggu untuk besok. Oke, yang kedua. Siapa yang mau ini? Oh, ini belum. Kita cari belum. Ini belum kan ya? Oke, silakan. Yang kedua, kasusnya adalah OSIS yang tidak kompak. Mana OSIS mana nih? Oke, panjang nih kayak jawabannya nih.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maira dari kelas 1010 perwakilan dari kelompok 1. Langsung pertanyaan Pak ya? Ya, silakan. Untuk pertanyaannya yang pertama, apa kesalahan yang dilakukan pengurus OSIS? Menurut kami kelompok 1, kesalahan yang dilakukan pengurus OSIS adalah kelompok pengurus OSIS itu kurangnya komunikasi. Dia tidak merangkul teman-temannya untuk berkomunikasi. Mereka hanya melakukan pekerjaan divisinya masing-masing. Untuk soal yang kedua, bagaimana pemimpin yang baik bisa membuat OSIS lebih kompak? Pemimpin yang baik seharusnya tidak mengajak teman-teman pengurus OSIS. Sebaiknya pemimpinan di OSIS itu harus ada sifat kepedulian, saling berkomunikasi agar tidak terjadinya kesalahan dalam komunikasi, saling merangkul walaupun setiap divisi memiliki pekerjaannya masing-masing. Soal yang ketiga, jika kalian jadi ketua, apa yang akan kalian lakukan? Jika kami menjadi ketua, hal yang akan kami lakukan yang pertama merangkul teman-teman untuk walaupun memiliki pekerjaan divisinya masing-masing, dalam OSIS itu harus saling merangkul. Tidak bisa pekerjaan itu hanya melakukan di divisi masing-masing. Dan jika kami menjadi ketua panitia, kami akan terus berkomunikasi agar tidak terjadinya miskomunikasi. Terima kasih. Oke, baik. Beri tepuk tangan dong untuk kelompok apa tadi? Kelompok satu tadi apa? Beauty. Oke, kelompok beauty. Nah, jadi di sini ya tadi disampaikan bahwa yang di sini harus merangkul ya, harus merangkul. Yang ketiga harus komunikasi. Ada lagi yang mau menambahkan? Yang mana? Yang mana kira-kira? Oh, situ. Dia yang pegang mic ya. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Muhammad Jonan Farel, perwakilan dari kelompok Takbir. Jadi pertanyaannya tadi ialah satu, apa kesalahan yang dilakukan pengurus OSIS? Jadi menurut kami ialah dikarenakan tidak adanya koordinasi dan kerja dan mereka saling kerja sendiri-sendiri. Lalu pertanyaan nomor dua ialah bagaimana kepemimpinan yang baik bisa membuat OSIS lebih kompak? Ialah dengan cara kepedulian sesama, saling koordinasi dan komunikasi. Pertanyaan ketiga, jika kalian jadi ketua panitia, apa yang akan kalian lakukan? Ialah dengan cara mengajak dan mengayomi sesama anggota. Mengajak dan mengayomi sesama anggota. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok takbir ya. Oke. Kita cukupkan dua aja ya, nanti waktu kita habis ya. Jadi satu pertanyaan dua aja ya. Oke. Nah, jadi adik-adik sekalian, ini ya, ini kita bahas sedikit. Masalahnya adalah di sini. Di sini adalah tidak adanya koordinasi, tidak saling terhubung antara divisi yang satu dengan divisi yang lain. Itu masalahnya. Yang kedua apa? Bagaimana kepemimpinan yang baik bisa membuat OSIS lebih kompak? Tentunya dengan sebelum tiba di kegiatan, gitu ya. Tadi jawabannya udah benar semua. Harusnya dengan musyawarah, ya, musyawarah bagaimana mencapai tujuan. Dan yang ketiga tadi adalah jika kalian jadi ketua, apa yang harus dilakukan? Apa? Evaluasi, ya. Jadi evaluasi dan juga koordinasi. Oke, next, yang ketiga. Yang belakang. Belakang dulu. Yang ketiga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Tiara Ramadhani, perwakilan dari kelompok Ladies Premium. Oh, Ladies Premium. Saya berasal dari kelas 11 P1B. Di sini ada pertanyaan, yaitu mengapa anggota kelompok jadi malas? Karena
anggota kelompok merasa pendapatnya tidak didengarkan oleh ketua kelompok dan tidak dihargai, hal tersebut membuat mereka menjadi malas untuk mengikuti kegiatan kelompok tersebut. Lalu nomor 2, apa arti sikap mendengarkan dalam sikap mendengarkan dalam kepemimpinan itu adalah berarti kita mendengarkan dan menerima masukan, pendapat, saran dari semua anggota kelompok dan kemudian menyatukannya menjadi satu keputusan. Lalu pertanyaan nomor 3, bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap agar semua merasa dihargai? Dengan cara mendengarkan pendapat atau aspirasi dan dari anggota kelompok yang lain yang tidak memaksakan kehendak masing-masing. Hal tersebut dapat membuat anggota kelompok merasa dihargai oleh pemimpin tersebut. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong untuk Ladies Premium ya. Nah, dari jawabannya tadi ada yang mau menambahkan? Ini dulu, kasih. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar. Oke. Perkenalkan, saya Siana Alfira dari perwakilan kelompok Jujur Adabi. Untuk menjawab pertanyaan pertama itu, mengapa anggota kelompok menjadi malas? Hal ini karena disebabkan oleh ketua kelompok yang seringkali tidak mendengarkan pendapat anggota dan cenderung memiliki sikap yang otoriter. Yang kedua, apa arti sikap mendengarkan dalam kepemimpinan? Yang artinya adalah menerima semua masukan yang ada dan dapat mempertimbangkan pendapat itu akan menjadi suatu keputusan. Yang ketiga, bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap agar semua merasa dihargai, yaitu dengan mengutamakan musyawarah. Dan juga seorang pemimpin harus memiliki sikap demokrasi dalam memimpin suatu organisasi. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong. Oke, baik ya. Saya mau kasih satu pertanyaan. Kira-kira penting nggak sih mendengarkan pendapat orang lain? Sepakat ya? Oke. Maka seluruh pengurus OSIS maupun pengurus organisasi yang ada di SMA Negeri 13 Palembang harus mendengarkan pendapat dari teman-teman yang lain. Wajib. Oke ya. Dan bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap agar merasa dihargai? Berarti kalau menjadi seorang pemimpin, rangkum semua pendapatnya, nanti barulah ambil keputusan dengan beberapa teknik ya, namanya decision making. Nanti setelah ini kita akan bahas bagaimana sih cara mengambil keputusan yang baik. Oke, next, yang keempat, yang belakang. Oke, yang belakang. Kelompok yang belum yang mana? Oh, ini belum ya? Oke. Silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini realitas banget nih. Realita banget ya. Baru sudah ujian. Perkenalkan, nama saya Niken Amina Bakis dari kelas 10 4. Kami dari kelompok Mekoy. Saya akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa perbedaan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk dalam kasus ini? Pemimpin yang baik akan merangkul dan mengajarkan teman-temannya untuk jujur dan percaya atas sikapnya. Yang kalau pemimpin yang buruk itu mengajak teman-temannya untuk tidak bersikap negatif. Nomor 2, bagaimana cara menolak ajakan pemimpin yang salah? 2. Percaya diri sendiri, belajar dengan giat dan yakin terhadap diri sendiri dan menolaknya dengan baik-baik. Nomor 3, menurut kalian apa arti kepemimpinan yang bertanggung jawab? Kepemimpinan yang bertanggung jawab yaitu memberikan arahan dan menginspirasi dan mengembangkan, bukan menyalahkan orang lain. Dari saya. Oke. Beri tepuk tangan untuk semua ya. Oke, jadi sabar. Wah, ini
kayaknya bakal banyak calon-calon pemimpin di SMA Negeri 13 Palembang ya. Oke deh, kita beri kesempatan yang belum ya. Yang belum dulu ya. Oke, yang belum dulu, yang belum. Silakan. Yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindri Ekta Lestari dari kelas 11 B1B. Saya perwakilan dari kelompok squad 1. Untuk pertanyaan yang nomor 1, apa perbedaan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk dalam kasus ini? Judul kasusnya yaitu adalah sahabat yang mengajak mencontek. Untuk jawaban dari diskusi kami yaitu nomor 1, kalau pemimpin yang baik selalu memberi motivasi dengan mengajak belajar bersama, dan kalau pemimpin yang buruk ialah ia akan mengajak yang tidak benar. Untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu bagaimana cara menolak ajakan pemimpin yang salah. Untuk jawaban kami yaitu adalah dengan cara tidak mengikuti hal-hal buruk yang diajarkan dan mengajak teman-teman lain bersikap jujur. Untuk pertanyaan nomor 3 yaitu menurut kalian apa arti kepemimpinan yang bertanggung jawab? Dari diskusi kami yaitu tidak menjerumuskan teman ke jalan yang salah dengan cara mencontek. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua ayo. Oke ya. Nah, jadi dari jawaban-jawaban kalian, saya sangat senang sekali hari ini. Kenapa? Karena di 13 itu banyak yang mau mengungkapkan ide, pendapat gitu ya, dan rebutan gitu ya. Dan inilah calon-calon pemimpin telah berani mengemukakan pendapat. Oke, kita next materi, tapi saya minta 1 menit dulu ya. Ada yang mau nemenin saya bentar ya? Oke, kita next. Nah, kalau tadi kita baru masuk pembukaan. Next, kita akan materi leadership kita. Nanti akan ada administrasi, komunikasi efektif, kerjasama in teamwork, ya, problem solving, decision making, motivasi manajemen diri, etika dan tren kepemimpinan Gen Z. Yang akan saya bahas yaitu adalah kerjasama dan teamwork, problem solving, decision making, etika dan karakter pemimpin. Kalau sempat saya akan bahaskan yang nomor 4, yaitu tren kepemimpinan kekinian Gen Z. Jadi akan ada 3 materi itu. Mudah-mudahan waktu kita masih cukup ya, 45 menit. Oke, pertama kita akan belajar tentang teamwork, kerjasama. Oke, saya punya sebuah video, simak dulu. Oke, nah ini salah satu contoh kerjasama ya. Jadi kalau kita kerjanya sendiri-sendiri ya dari semua, maka kita akan kalah sama orang yang besar.
Tetapi kalau kita kerjasama, mudah-mudahan kita bisa mengalahkan orang-orang atau pesaing-pesaing kita, baik itu dalam bisnis maupun dalam organisasi. Perlu misalkan dalam organisasi OSIS itu kan ada lomba dengan OSIS lain, atau misalkan dalam pramuka ada lomba dengan pramuka yang lain, sekolah lain, maka harus kerjasama yang kompak. Ini yang akan kita bahas. Oke, saya mau kalian analisa dulu. Saya punya sebuah coach dan ini adalah futsal. Kenapa saya ambil futsal? Karena salah satu olahraga yang bisa mendunia di Indonesia ya, futsal. Futsal ini jumlah pemainnya ada berapa? 11. Banyak kali. Benar nggak Pak? Oh 5. Futsal cuma 5 ya, 5 ya. Oke. Pertanyaan saya, futsal itu kan ada bagian-bagiannya kan ya? Ada kiper, ada bertahan, ada striker. Kalau seandainya kelima-limanya semuanya striker, kira-kira bisa menang nggak? Enggak. Kalau kelima-limanya kiper, bisa menang nggak? Tutup aja gitu. Tetapi nggak bisa nyerang juga kan? Iya, semuanya kiper. Maka nggak bisa menang. Atau semuanya bertahan, itu juga tidak bisa menang. Maka kelima orang ini harus punya peranan dan fungsinya masing-masing. Pernah nggak yang cowok nih, yang cowok nonton bola, seorang pemain bertahan cetak gol? Pernah nggak? Pernah. Artinya apa? Memang benar ada divisi masing-masing. Tetapi jangan stop sampai di situ. Kalian harus bantu juga divisi yang lain. Itulah yang namanya kerjasama. Oke. Seorang coach inilah yang mengarahkan, yang memimpin. Bukan hanya memerintah, tapi dia tahu tekniknya, dia tahu caranya. Inilah seorang pemimpin dan inilah yang dipimpin. Sebagai seorang yang dipimpin, maka kalian harus tahu divisi kalian apa. Yang kedua, kalian harus mau untuk membantu divisi yang lain. Udah tahu misalkan bagian sesi acara kerepotan, kita divisinya adalah humas. Humas udah kelar kerjaannya, uang udah dapet, biaya udah dapet, acara masih kerepotan, maka humas tadi secara intuisi memberikan bantuan kepada yang bagian acara. Itu penting. Nih, kita mau tes kekompakan. Oke, semuanya kelompoknya silakan berbaris. Berbaris, satu baris ke belakang. Oke. Ke sana. Lurus, barisnya lurus. Atau di baris sana boleh. Satu baris. Ini satu baris ya, satu baris. Satu baris. Silakan buat satu baris. Hah? Ngadep sini, ngadep depan. Silakan semuanya berdiri supaya yang tadinya masih agak lemes-lemes ya, agak sehat kembali gitu ya. Satu baris. Oke, saya mau ngajak kalian tes kekompakan. Oke, 13 ya. Agak maju kalau ini. Maju. 13 kayaknya kok kayak banyak sekali 13 ya. Maju lagi aja nih, maju sini sampai sini. Ini stop sini aja. Yang ini baris ini. Nah, satu baris satu kelompok ya. Satu baris satu kelompok. Oke. Satu baris satu kelompok. Sudah? Oke ya. Siap ya. Nanti yang salah itu keluar dari barisan. Ini banyak sekali nih. 13 ya nih. 10, 12, 14, 15. Ini 13. Ada yang baru datang. Oke. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Berarti satu orangnya pindah aja ya kali ya. Satu orang pindah. Ini 13. Ini 13. 13. 12. Oh, pindah sini aja satu. Pindah sini satu. Yang 12. Oke. Ini berapa? 13.
Ini mending kayaknya baris yang sana aja deh, yang sini karena mentok. Baris sana. Lurusin sini, hello, barisin, hadap sini, hadap sini. Nah, ini juga sebelahnya. Oke ya, kita tes kekompakan. Kalau saya bilang maju, maka lompat maju. Oke? Saya bilang maju, lompatnya maju. Silakan. Ini cukup 13. Kurang. Pas 13. Ini banyak kali. 10, 12, 14. Satunya kita. Nah, oke ya. Oke, dah. Oke ya. Yang sedikit, yang salah kita suruh keluar. Oke, perhatikan. Maju. Maju. Mundur. Mundur maju. Maju mundur. Oke. Bisa ya? Oke. Masih muda. Next kita. Next. Kalau ini saya tingkatkan levelnya ya. Kalau saya bilang maju, kalian mundur. Kalau saya bilang mundur, kalian maju. Oke? Mundur, maju, mundur. Oke. Ada yang salah kan? Gak ada? Oh, masih kompak. Oke, next lanjut ya, lanjut. Maju, mundur, maju. Yang mana yang salah? Panitia lihatin yang salah suruh keluar dari barisan. Oke, kita naikkan levelnya. Masih yang level kedua, lawan kata ya, tapi kita tambahin kanan kiri. Oke? Perhatiin panitia, yang salah suruh keluar. Kanan kiri. Jadi kalau kanan kalian ke kiri, kalau kiri kalian ke kanan. Kompak. Oke. Ya, perhatiin ya. Kanan kiri. Ada yang salah gak nih? Panitia? Di sini. Ada yang salah gak? Oke, next ya. Maju kanan, kiri mundur. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kelompok lagi, ya. Oke. Kayaknya ada yang nggak kompak ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu ya. Ada yang maju, ada yang mundur. Oke. Next ya, next. Nah, itu salah satu untuk tes kekompakan. Kalau waktu kita tadi panjang, kita bisa ini kan ya, bisa lebih banyak lagi variasinya. Oke, apa? Nah, ini kita masuk materi lagi. Bagaimana sih ciri-ciri teamwork atau kerjasama yang solid? Tim yang solid itu seperti apa gitu? Nih, ciri-cirinya. Pertama, tujuannya sama. Agar solid, tentuin dulu tujuannya itu apa. Misal, bentar lagi kan mau kelas meeting ya. Nah, kalian rembukan dulu tujuan kelas meeting ini apa? Apa yang mau ditampilkan? Apa yang mau dicapai? Misalkan, yang mau dicapai dalam kelas meeting ini adalah menumbuhkan jiwa kompetisi. Maka itu harus dibahas dulu di tingkat panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, pembagian tugas yang jelas. Siapa yang bagian panitia lomba karaoke, misalkan kalau ada karaoke ya, atau lomba tarik tambang, lomba futsal, bagi yang jelas. Ya, ini harus jelas. Siapa yang mengumpulkan dana, siapa yang lainnya itu harus dibagi. Yang ketiga, komunikasi terbuka. Maka yang bisa dilakukan untuk komunikasi terbuka ini, kalian buat grup khusus panitia.
Ya. Jadi panitia itu walaupun misalkan kalian ini kan sudah punya grupnya ya, ada grup OSIS, ada grup Rohis, ada grup Pramuka, ada grup Bujang Gadis dan yang lainnya. Tapi kan grupnya sendiri-sendiri, ya kan? Pada saat panitia ternyata gabungan dari beberapa organisasi, maka buat satu grup lagi khusus panitia. Kalau seandainya udah selesai, bubarkan grupnya, gitu ya. Untuk apa? Untuk komunikasi terbuka. Kalau seandainya misalkan ada bagian pencari dana, udah ngajuin sama Bu Neni sampai bagian komite, ditolak, maka dia harus ngomong di grup itu bahwa dana kita yang harusnya kita rencanakan segini, dananya kurang. Maka yang lain bisa ngasih ide. Oh, coba deh ke sana, masukin proposal ke sana, masukin proposal ke sana gitu ya. Nah, maka itulah yang namanya komunikasi terbuka. Jika ada kendala, jangan dipendem, tetapi harus dibicarakan dengan pemimpinnya. Yang berikutnya apa? Saling percaya. Kalau kalian, yang namanya pemimpin harus percaya. Saya yakin si ini dia bisa. Kasih kepercayaan. Misalkan dikasih waktu 10 hari, maka hari ke-10 tanya progresnya. Bagaimana dana kita? Bagaimana acara kita? Apakah sudah selesai atau belum? Kalau belum, maka kalian yang sebagai pemimpin kasih arahan. Gitu ya, itu saling percaya. Yang berikutnya apa? Saling menghargai. Jangan sampai, misalkan, contoh yang simpel aja, dana tadi. Udah capek-capek dia cari dana, udah usaha, gak dapet. Kalian bilang, kamu males, kamu gak bener cara mencari dananya. Harusnya kita bisa dapat dana segini gitu ya. Itu gak boleh. Tapi hargai. Kamu sudah berusaha, yuk kita cari solusi sama-sama. Itu adalah seorang pemimpin, bukan menyalahkan. Tidak boleh menyalahkan langsung ngejudge. Kamu nggak kompeten, nggak boleh. Tetapi kita harus beri dia kesempatan untuk berusaha lebih giat, tentunya dengan arahan dan bimbingan kita. Nih, kalau tadi kita berbicara tentang ini ya, tentang teamwork, ada maju mundur dan seterusnya. Kali ini kita akan menjaga kekompakan kalian, kesolidan kelompoknya masing-masing dengan menara sedotan. Saya sudah siapkan sedotan, silakan bagikan satu kelompoknya. Bagiin sedotannya, bagiin. Per kelompok satu bagian segini. Nah, ini satu kelompok ya. Sama ini. Nah, ya. Yang satu campur. Nah, ada. Silakan bagikan. Dibantu. Ini panitia kan? Bantu. Oke. Letakkan aja dulu di depan situ ya, letakkan dulu aja. Satu kelompok dapat satu bungkus dan separuh ya, satu setengah. Ada yang kurang nggak? Yang mana yang kurang? Kelompok kan ya, silakan dibagikan. Oke, waktu yang diberikan untuk ini hanya 6 menit. Panitia, halo panitia, waktunya dibuat 6 menit ya. Mana tadi? Lambat. Oke ya. Silakan gunakan segala cara. Boleh diikat, boleh diapakan saja. Buatlah
menara setinggi mungkin, sekokoh mungkin dari sedotan itu. Boleh diikat, boleh, gitu ya. Mau diapakan boleh. Buatnya adalah menara, buat menara. Buat menara, satu menara saja setinggi mungkin, sekokoh mungkin. Ya. Buatlah menara setinggi mungkin, sekokoh mungkin. Waktunya 6 menit. Oke, silakan buat menara sekokoh mungkin, sekuat mungkin, setinggi mungkin. Boleh diikat. Kalau yang punya selotip boleh kasih selotip. Ya, silakan. Waktunya 6 menit diatur oleh panitia. Menara ya, menara setinggi mungkin. Yang penting dia bisa tegak. Boleh kalau yang punya selotip di selotip, yang ada tali diikat gitu ya, boleh. Waktu tersisa 4 menit. 4 menit tersisa. Silakan ya, menaranya harus sekokoh mungkin, setinggi mungkin. Silakan. Bagaimana cara membuatnya setinggi mungkin? Menara ya, nanti nggak boleh dipegang, harus tegak sendiri dia. Ini nanti berdiri sendiri. Oke. Mau diikat boleh. Kita harus aja nih. Kakak buat dulu. Yo, dia dong. Yo. Oke ya, harus kerjasama, teamworknya dimanfaatin ya, tim yang ada. Tugasnya adalah menara. Waktu tersisa 2 menit. Oke, 2 menit lagi.
body necis boleh, terserah. Yang penting buatnya menara, tinggi, kokoh gitu ya. Ayo aku bantu doa. Semoga yang menang itu yang paling bagus. Waktu sisa 1 menit. Tiga 30 detik terakhir. Oke, kita tambah 2 menit aja. Kami tambah 2 menit waktunya. Tambah 2 menit. Silakan dalam waktu 2 menit. Waktu tersisa 1 menit. Oke, 1 menit lagi. Silakan. Bagaimana caranya supaya bisa tinggi dan kokoh? Ayo semangat, ayo semangat, ayo. Ayo semangat. 30 detik terakhir. Oke, 30, 29. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop ya, stop. Waktu habis. Waktunya habis. Oke, waktu habis. Ayo. Oke, mana hasil karyanya masing-masing? Oke ya, waktunya habis. Halo, waktunya habis. Boleh hasil karyanya letakkan di depan, nanti kita ukur ya. Panitia siap-siap untuk mengukur ya ketinggiannya masing-masing. Oke, sudah ya, habis ya. Waktunya habis. Oke, silakan panitia diukur ketinggiannya. Nanti tentukan pemenangnya. Hah? Silakan panitia dicek ya. Nah, ini tinggi dan kokoh ya. Penilaiannya adalah tinggi dan kokoh. Silakan panitia dicek untuk ketinggian dari mungkin dari kelompok 5 dulu. Mana kelompok 5? Kelompok 5? Nah ini, silakan cek dulu dari kelompok 5, hitung ketinggiannya. Mana? Oke.
Silakan nilai dari panitia ya. Ketinggian dan kekokohan. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya ya. Silakan panitia. Oke. Silakan panitia untuk dicek ya ketinggian sama kekokohannya. Oke. Sudah, kita stop dulu ya, stop dulu. Silakan biar gampang ya, biar gampang. Kelompok 1 bawa ke depan, bawa ke sini. Kelompok 1 bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 barisin ke depan. Kita lihat kekokohannya. Silakan bariskan di depan 1 sampai 10. Ayo, ayo, ayo. Ayo bawa ke sini. Kelompok 1 sampai 10. Kelompok berapa ini? Letakin aja dulu. Cepat, letakin aja dulu. Oke. Oke, silakan kelompok yang ini. Kelompok 4 ya. 3 silakan ke depan, diletakkan di depan. Kelompok 4 silakan. Kelompok berapa nih? 8 ya, nggak salah ya. Ya, silakan letakin depan, letak depan. Ya, bawa ke depan, bawa ke depan, bawa ke depan. Bawa ke depan. Angkat, taruh, letakkan di depan. Nanti kita akan ukur mana yang paling kokoh dan mana yang paling tinggi gitu ya. Wah, konstruksinya lumayan ya. Oke. Apa sempat? Ini kelompok berapa nih? Wacana. Wanita cantik mempesona. Iya. Oke, silakan nilai. Silakan nilai. Tingginya. Oke. Kelompok itu silakan. Ini. Nah, ini juga ada nih. Kurang tinggi, oke. Silakan yang lain. Ini ada nih. Kelompok berapa nih? Kelompok ini. Masih tinggi yang gitu, oke. Lagi. Oh ini nih, silakan. Oke. Mana? Oke, idenya kreatif sih. Kreatif. Yang ini gimana nih? Sudah belum? Ayo, waktunya habis. Oke. Fondasi jerukmu.
Oke. Baik, anak-anak semua. Oke ya. Mana? Coba. Lepas. Oke, yang belakang satu lagi itu tinggi kayaknya ya. Coba. Panitia, mana panitia tadi? Ya, silakan dikoreksi. Oke, silakan yang lain silakan kembali ke tempatnya ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Panitia akan mengadakan penilaian ya. Oke. Udah ya, silakan kembali ke tempat duduknya yang lain. Biarlah panitia yang kita lanjutkan materi ya. Kita lanjutkan materi. Oke, dari panitia yang manakah yang menang? Panitia silakan. Yang manakah kira-kira yang menang? Silakan. Udah. Oke ya, silakan kembali ke tempat. Oke. Ini sudah. Oke. Udah ya. Udah. Oke ya, kita lanjut ya materinya ya. Silakan panitia tentukan yang mana yang juara. Amin. Hah? Oke, silakan menjauh dulu. Ini udah. Nah, oke, kembali dulu. Yang ini kembali dulu udah. Yang itu biru. Itu juga ada di situ ya, walaupun ini. Udah.
kembali ke tempat ya. Oke. 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 Ya, silakan ditentukan menangnya panitia. Kami pir-pir. Kok gitu sih? Calon pemimpin kok gitu? Oke. Udah, silakan tentukan panitia yang mana? Oke. Udah. Juara 3 yang mana? Yang itu kayaknya. Itu kecil itu. Hah? Oke. Hah? 1, 2, 3. Oke, berikan 3 senyuman untuk yang juara 1, 2 senyuman untuk yang juara 2, dan 1 senyuman untuk juara 3. Oke. Saya mau minta dong yang dari juara 1 dari kelompok mana? Oke. Saya minta ini dong, minta pendapatnya dari. Oh, setelah mendengar. Oke. Saya minta apa sih kendalanya dan bagaimana cara kalian kok bisa membuat menaranya kok kayak gitu? Silakan. Silakan ambil 3 senyuman, kasih 3 senyuman. Ya. Silakan kendalanya apa yang kalian hadapi dan bagaimana kalian menyelesaikan menaranya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kami bekerja sama dalam pembuatan menara sedotan. Dimulai dari kami iseng-iseng sembarangan dari bentuk segitiga, terus kami rakit lagi menjadi segitiga, lalu kami necisin lagi, terus kami sambung-sambungin menjadi tinggi, terus membuat fondasi awal dulu terlebih dahulu supaya dia bisa tegak. Lalu kami menambah sedotan lagi supaya lebih tinggi dan kami bisa menang. Oke. Dari kelompoknya ada nggak sih yang nggak kerja atau yang kerjanya terlalu banyak? Ada nggak sih kayak gitu? Bu, untuk yang ngerjainnya itu semuanya ikut serta. Ada nggak yang sebagai leadersnya yang mengarahkan atau semuanya kerja secara bersama-sama tanpa ada yang mengarahkan gitu? Ngerjainnya tadi sama-sama, awalnya bikin yang segitiga itu saya yang buat segitiga, terus mereka ikut bantu buat segitiga juga. Jadi menjadi fondasi. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok yang juara kali ini. Oke, saya juga kayaknya ada satu kelompok yang masih kurang puas, kita kasih tanya pendapatnya ya. Oke. Nah, ini kelompok cowok-cowok ini semangat sekali ya. Kasihkan dua senyuman ya, sudah. Silakan. Apa sih kendala? Terus bagaimana cara mengatasi dan apa yang kalian lakukan? Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya dari perwakilan kelompok PMI. Kendalanya itu cuma bahan, Pak, waktu.
kita lihat yang perempuan itu memiliki bahan yang lebih dari kami, tapi kami itu bukan menganggap itu suatu masalah. Ibu itu adalah suatu motivasi untuk kami, Pak. Oke. Cara kerja kami itu kami menggunakan kelebihan yang kami miliki, Pak. Dari berbagai kelompok yang kami miliki, sangat banyak kelebihan kami punya. Kami satukan dan jadilah menara pipet yang kami bikin. Yang pure dari pipet tidak menggunakan bahan lain. Oke. Terima kasih. Oke. Ada nggak sih dari yang tadi yang cuma ngeliatin gitu, nggak kerja gitu? Kalau cuma ngeliatin itu nggak ada Bapak. Alhamdulillah kelompok kami berhasil mengerjakan dan bersatu untuk membuat menara itu. Oke ya. Saya beri tepuk tangan dong untuk kelompok PMI. Satu lagi saya mau dari kelompok takbir ya. Ini yang kreatif. Simpel ya, simpel tapi tegak ya. Coba silakan, bagaimana cara membuatnya? Yang pasti pertamanya ini berkat kuasa Allah dan takdir dari Allah. Dilanjutkan dengan adanya pikiran yang tiba-tiba muncul dengan membuat 4 penopang kaki, dilanjutkan untuk tambahan 2 pipet dan ikat sehingga dia bisa berdiri tegak. Dan untuk selama pengerjaan kami pure semuanya bekerja, terutama pada penyusunan pipet dan juga pada ikatan dan juga ide. Dan kami pastinya ini bekerja sama, Pak. Ada yang sendiri-sendiri. Oke, good ya, berarti semuanya bekerja sama ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok takbir ya. Ini tetap mengedepankan atas kehendak Allah katanya ya. Sesuai dengan nama kelompoknya. Oke, baik anak-anak semua. Jadi dari hasil ini tadi adalah bentuknya semua kalian adalah kerjasama. Ini yang diperlukan ya. Yang diperlukan dalam suatu organisasi itu adalah tidak ada yang hanya mengandalkan temennya, tidak ada yang hanya melihat saja, dan tidak ada yang hanya memerintah saja. Maka punya porsinya masing-masing. Oh, si A buat segitiganya, si B bagian ikatnya, ini bagian mikernya. Oh, ini harus tinggi seperti apa? Tadi ada yang bagian medisnya, gitu ya. Atau mungkin ada yang bagian lainnya. Nah, ini yang harus ditumbuhkan nantinya. Dan alhamdulillah Pak Kosasi semuanya aktif dan bekerja sama. Mudah-mudahan OSIS tahun ini lebih mantap lagi, gitu ya. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kita semua yang telah bekerja sama dengan baik. Oke, baik anak-anak semua, kita sudah sampai pukul 15 ya. Bentar. Mungkin bisa terima menit. Oh ya, oke ya. Saya selesaikan yang problem solving sama decision making ya. Yang sisanya nanti saya kirim filenya aja. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kita yang berikutnya adalah problem solving dan decision making. Ini juga penting. Kalau kita sudah kerjasama, maka kita harus ada yang namanya problem solving, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Oke, ini saya lewatin aja. Ini sebuah video tentang problem solving dan decision making. Nah, ini masalah nih. Ini masalah. Nah, ini kan benturan ya, masalah ya. Ini masalah. Maka harusnya ada yang namanya problem solving. Bagaimana mengambil keputusan, memecahkan masalah. Kok malah berantem gitu ya? Ini nggak ada yang mau ngalah nih. Ini kalau tim kayak ini nggak bakal maju nih. Dia suruh mundur. Nah, ini ada yang mau ngajarin. Nah, katanya lewat sana gitu ya. Iya, yang ngajarin malah dua.